Ku percaya Allah Bapa, Raja alam semesta. Ku percaya Yesus Kristus, Putra Tunggal Penebus. Ku percaya akan Dia, Roh Kudus Allah cinta, yang tinggal di hati kita, sumber hidup gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, demikian besar kasih-Mu sehingga Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia. Semoga melalui pembelajaran ini, kami semakin yakin untuk menyandarkan hidup padanya, sehingga kami semakin menyerupai Yesus Putra-Mu. Segala puji dan sembah kami hunjukkan demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kelanjutan yang kemarin mengenai iman. Nah, iman yang bagaimana itu? Yaitu beriman Kristiani. Yesus Kristus merupakan sumber iman Kristiani bagi kita. Kekasan iman Kristiani itu terletak pada pribadi Yesus Kristus sebagai pengantara Allah dan manusia. Ditulis oleh Rasul Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius, surat yang pertama, bab 2 ayat 4. Yesus Kristus itu Allah Putra yang walaupun telah wafat namun tetap hidup dan berkarya di dunia ini melalui Roh-Nya. Nah, beriman Kristiani itu kita tidak hanya mengetahui dan meneruskan ajaran dan teladan Yesus, tetapi lebih dari itu. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Nah, itu kekasan iman Kristiani terletak pada Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai sumber keselamatan. Nah, itu kira-kira anak-anak bagaimana Yesus Kristus itu sumber iman Kristiani. Baik, kita akan melihat bagaimana iman Kristiani itu kita imani dalam pokok-pokok tertentu. Yang pertama, iman akan Tritunggal Maha Kudus. Iman Kristiani dirumuskan dalam syahadat atau credo, atau doa pengakuan iman, atau doa aku percaya. Nah, itu kita mengungkapkannya pada doa syahadat itu, yang setiap kali pada saat misa, pada saat perayaan Ekaristi, selesai Romo Khotbah, kita mesti mendoakan doa syahadat itu. Di dalam doa syahadat atau di dalam credo, ditulis di sana akan Tritunggal Maha Kudus. Itu iman gereja. Yang pada awalnya, doa itu berbunyi, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya itu yang anak-anak sudah hafal. Baik. Berikutnya, kita juga mempunyai doa-doa tertentu yang kita pakai untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus. Kalau tadi mengawali dan menutup doa, itu dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi doanya yang untuk itu adalah doa kemuliaan. Doanya pendek. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Baik, itu anak-anak mengenai
beriman Kristiani. Berikutnya, bagaimana hidup beriman Kristiani itu? Hidup beriman Kristiani itu disebutkan bahwa orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Jadi kalau orang beriman Kristiani tetapi tidak mempunyai motivasi dalam tindakannya sesuai dengan imannya, itu bukanlah disebut sejati. Berikut, bagaimana seorang iman Kristiani itu? Seorang beriman Kristiani adalah seorang yang religius. Religius itu mempunyai semangat yang tinggi, misalnya dalam hal berdoa. Bagaimana orang itu? Orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Jadi dia berserah diri kepada Kristus yang menyelamatkan. Seluruh peristiwa hidupnya itu merupakan karya-karya Kristus yang menyelamatkan. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Dokumen Konsili Vatikan kedua ini tertulis dalam Gaudium et Spes artikel 14. Di dalam bukumu itu sudah ada. Gaudium et Spes artikel 14 itu di situ ditulis pada halaman 37. Tetapi di sini Ibu akan mengambil intinya saja. Yang pertama, Yesus Kristus hadir bagi kita dalam tubuhnya, yaitu dalam gereja. Jadi, adanya Tuhan Yesus itu ada di dalam gereja. Terus dalam gereja itu kita tahu pasti ada perayaan Ekaristi. Di sanalah Yesus hadir. Yang menyelenggarakan perayaan Ekaristi hanyalah gereja. Lebih khusus lagi, gereja Katolik. Di dalam gedung gereja Katolik di sana ada tabernakel. Yesus hadir di sana. Berikut inti yang kedua. Jadi, seandainya ada yang mengetahui bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Nah, itu dari Gaudium et Spes artikel 14. Jadi keselamatan betul ada dalam Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus itu ada dalam gereja. Itu kita belajar dari Gaudium et Spes artikel 14. Itu ajaran yang benar-benar valid, benar-benar teruji. Dari bukumu halaman 38. Di sana dikutip dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 24. Ayat 21. Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Ayat 21 itu bunyinya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa maknanya ini? Bukan berarti dilarang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Salah. Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap juru selamat. Tetapi orang yang masuk ke dalam surga adalah yang melakukan kehendak Allah. Bukan yang berseru-seru. Bukan yang memanggil-manggil nama Tuhan, bukan. Kalau hanya memanggil saja, semua orang bisa. Tetapi melakukan kehendak Tuhan ini perlu niat yang luhur, perlu niat yang jelas. Terus, kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan adalah berbuat kasih, berbela rasa kepada yang menderita, berbelas kasih kepada sesama. Nah, berbuat kasih ini yang mungkin agak sulit. Sebab perintahnya dari Tuhan Yesus, cintailah musuhmu. Rata-rata orang mencintai adalah orang mengasihi itu yang benar-benar membuat dia enak. Padahal perintah Yesus
seperti teladannya Santo Paus Yohanes Paulus II, itu mencintai musuh. Gitu. Nah, berikut. Yang penting ini, ayat 23. Ayat 23 itu bunyinya begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah itu. Jadi, orang yang hanya berseru-seru Tuhan, 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 tapi membuat kejahatan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak diselamatkan. Orang yang menyerukan nama Tuhan, membuat mukjizat, bernubuat demi nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mempunyai belas kasih, ia tidak diselamatkan. Begitu, paham ya anak-anak? Baik, berikutnya sekarang, kamu mempunyai tugas. Tugasmu adalah memberi makanan kepada yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang telanjang, membantu ibu mengerjakan pekerjaan di rumah, bersikap ramah dan sopan. Nah, di dalam PowerPoint ibu sertakan pesannya Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa itu teladan bagi kita untuk memberikan makan kepada yang lapar. Kira-kira poin pertama begini. Bila engkau berbuat baik, bisa saja orang lain menuduhmu supaya kamu punya pamrih. Tapi bagaimanapun juga, berbaik hatilah. Yang kedua, bila engkau jujur, mungkin orang lain akan menipumu, akan membohongi. Kamu akan tertipu, kiranya begitu. Tapi bagaimanapun juga, berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun juga, berbuat baiklah. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Nah, itu tugasmu, yaitu berbuat baik sesuai dengan pesan Ibu Teresa dari Kalkuta. Sekarang lagu penutup. Lagunya itu dari bahasa daerah. Begini anak-anak. O ibu nyuwun arta ing jawi wonten kere lumpuh lan wuta sambat ngelak lan luwe iki ngerwenehno sego iwak lan banyu kerene kandhanono saben dina kongkon mrene. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas sabda-Mu dan atas teladan para santo santa untuk kami. Tolonglah kami, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu, berbuat kasih kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum. Visita,